gelombang 1, angkatan 2, kelompok 3C. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan seorang tokoh yang sangat inspiratif dan juga memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ASN. Pasti penasaran kan siapa tokoh tersebut? Yuk lihat cuplikan video berikut ini. Bapak Basuki Hadi Mulyono, mantan Menteri PUPR yang kini menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Beliau adalah sosok yang sangat dicintai masyarakat karena kinerjanya yang nyata, gayanya yang sederhana, dan integrasinya yang tinggi. Banyak nilai-nilai yang dapat dipelajari dari dedikasinya yang tinggi sebagai ASN. Kenapa saya kalau meninggalkan PU itu bukan meninggalkan kantor saya, tapi meninggalkan rumah saya itu. Ya, saya lebih dari 2/3 hidup saya di kantor di PU. Umur saya 70, saya 45 tahun di PU. Dan saya selalu Sabtu Minggu pun saya lebih banyak di kantor, ya. Sejak mudanya itu. Satu itu. Yang kedua, kalau saya meninggalkan organisasi, pindah dari satu unit organisasi satu, saya kan misalnya 4 kali saya menjadi direktur jenderal di tempat yang beda. Kalau saya meninggalkan itu pasti yang saya pikir yang saya tinggalin. Kalau saya kan bisa penelitian sendiri kan, tapi yang saya tinggalkan ini yang saya selalu kepikiran. Jadi itu. Yang ketiga, kenapa mau di sini? Saya ini birokrat, sehingga ya. Jadi perintah itu pasti saya emban betul. Ya, jadi saya ini benar-benar sebagai birokrat, korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia, purely birokrat. Jadi saya bekerja atas perintah. Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Basuki menyebut pembangunan IKN tak hanya berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, tetapi juga area lainnya. Pelantikan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Basuki menyatakan siap menyelesaikan IKN di tahun 2028. Basuki sudah menjabat sebagai PLT Kepala OIKN sejak Juni 2024. Ia ditunjuk untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatan Kepala OIKN. Kalau saya kerja selama itu ada programnya, ada anggarannya saya kerjakan. Tapi memang sudah terkaya saya kerjakan. Ya. Arahannya sendiri dari Pak Prabowo, Pak, memang ada arahan untuk dilambatkan? Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan. Selesainya itu dalam maksudnya yudikatif dan legislatif. Dan termasuk ekosistemnya, prasarana dasarnya lainnya, undiannya, perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Otorita IKN menandatangani 7 perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan, ADP. Otorita IKN bersama 5 investor. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan para investor terhadap pembangunan IKN. Saya ucapkan terima kasih dan saya yakin, kita yang akan menandatangani perjanjian kerjasama investasi hari ini akan segera melakukan pembangunan. Sampaikan juga berita ini ke rekan bisnis bapak-bapak sekalian, ayo berinvestasi ke IKN, pasti akan kami teruskan, kata Basuki, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu, 10 Januari 2026. Oke teman-teman, dari cuplikan video di atas kita dapat mengambil nilai-nilai berakhlak. Untuk nilai yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Dalam video tersebut terlihat bahwa Bapak Basuki lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dibandingkan di rumahnya. Hal ini beliau lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dalam melayani kebutuhan masyarakat. Lalu selama menjabat sebagai Kepala OIKN, Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Basuki juga terbuka dengan saran dan masukan untuk pembangunan infrastruktur di OIKN. Dan beliau juga lebih memfokuskan
ke pembangunan OIKN dibanding dari kepentingan pribadi beliau sendiri. Hal ini sesuai dengan kode etik dan kode perilaku, yaitu memahami kebutuhan masyarakat serta bersifat ramah dan solutif. Selanjutnya ada nilai kedua, yaitu akuntabel. Dalam cuplikan video tersebut terlihat bahwa Bapak Basuki sangat menjalankan amanahnya sebagai birokrat yang tergabung dalam Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Beliau menjalankannya dengan cara jujur dan penuh tanggung jawab sebagai perintah dalam melayani masyarakat. Terlebih lagi saat ini Pak Basuki menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Walaupun usia beliau saat ini sudah tidak muda lagi, tapi Bapak Basuki berkomitmen untuk menyukseskan dalam pembangunan OIKN. Sebelumnya, Bapak Basuki juga pernah menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian PUPR dan selanjutnya menjadi Menteri PUPR pada tahun 2014 sampai dengan 2024 dan saat ini menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal ini sesuai dengan kode etik dan kode perilaku, yaitu menjalankan tanggung jawab dengan jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. Pak Bas selama menjadi ASN memiliki nilai kompeten dengan kode etik, meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dibuktikan dengan pengalamannya di Kementerian PUPR selama 30 tahun. Selain itu, ia pun meneruskan pendidikannya hingga S3 dalam bidang teknik sipil di Colorado State University, Amerika Serikat. Selanjutnya, nilai harmonis yang dimiliki Pak Bas pada video tersebut sesuai dengan kode etik, yaitu beliau dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menghargai setiap anggotanya, serta suka tolong-menolong dalam hal pekerjaan. Selain keempat nilai tersebut, nilai loyal juga muncul dari pernyataan Pak Basuki yang menyatakan bahwa beliau telah mengabdi selama 45 tahun di kantor PU dan dari muda beliau sering bekerja di hari libur. Hal ini merupakan bentuk kode perilaku dan dedikasinya untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa, sesuai dengan kode etik dari nilai loyal, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Pak Basuki selama bekerja juga melakukannya sepenuh hati sehingga dampaknya dapat menaikkan citra Kementerian PUPR selama beliau menjabat. Dan ini merupakan bentuk kode etik loyal menjaga nama baik instansi. Untuk nilai adaptif dari kode etik cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan kode perilaku Pak Basuki yang berpikir terbuka dan mau menerima serta mempelajari hal-hal baru muncul dari pernyataan beliau yang menyatakan bahwa beliau pernah berganti jabatan sebanyak 4 kali selama masa kerja di Kementerian PU. Dan yang terbaru, Pak Basuki selaku Menteri PUPR pada masa pemerintahan Presiden Jokowi menerima dengan sepenuh hati amanah yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk menjabat sebagai Kepala OIKN, meninggalkan Kementerian PUPR yang sudah ditempatinya selama 2/3 umur beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Basuki memiliki keadaptifan yang sangat baik. Nilai terakhir yang dapat kita ambil dari video tersebut ialah nilai kolaboratif. Kolaboratif yang dimaksud adalah adanya kolaborasi antara Pak Basuki sebagai Kepala OIKN dengan pihak lain terkait kerjasama dalam rangka pembangunan IKN seperti membuka peluang investasi serta pembangunan infrastruktur dengan Menteri PUPR dan kementerian lainnya. Kode etik yang muncul ialah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama. Gimana teman-teman setelah nonton video tadi, menarik bukan? Pak Basuki merupakan salah satu sosok yang sangat inspiratif bagi kita semua. Pak Basuki juga telah menerapkan nilai-nilai berakhlak ASN yang mana kita patut menjadikan dia sebagai role model dalam bekerja sebagai ASN. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.